Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jovan Febrian Toko SE AKM ACCCA selaku dosen Akuntansi Keuangan Menengah 1. Saya Amanda Putri Priyadi dari kelas 2 AD, jurusan Akuntansi, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama atau minggu pertama sampai minggu ke-6 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yaitu tentang kas dan piutang usaha. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai kas. Pertama-tama, kita pelajari dulu apa pengertian dari kas itu. Kas adalah aset keuangan yang juga merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan sendiri didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Jadi, secara umum, pengertian kas adalah aset paling liquid yang merupakan media pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item-item lain. Contoh dari aset juga yaitu ada aset keuangan dan juga aset non-keuangan. Untuk aset keuangan sendiri yaitu ada kas, ada pinjaman dan piutang, ada investasi pada efek utang, dan investasi pada efek ekuitas. Untuk contoh dari aset non-keuangan sendiri yaitu persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, dan aset tak berwujud. Adapun beberapa instrumen yang bisa dinegosiasikan, yaitu memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk memperoleh bunga, yang contohnya itu seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan draft bank sebagai kas. Dalam sebuah kas ada yang namanya laporan kas. Pelaporan kas itu yaitu relatif mudah, sejumlah isu pantas mendapatkan perhatian khusus. Isu-isu ini berhubungan dengan pelaporan 1 setara kas, 2 kas yang dibatasi penggunanya, 3 cerukan bank. Baiklah, yang pertama tadi yaitu setara kas. Setara kas yaitu klasifikasi lancar yang menjadi populer adalah kas dan setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang memiliki kelebihan yaitu mudah dikonversikan menjadi kas sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contoh dari setara kas itu sendiri yaitu SPN atau surat perbendaharaan negara, surat berharga, dan dana pasar uang. Kerugian pada perusahaan terjadi karena perusahaan membeli wesel suku bunga lelang yang mengalami penurunan nilai. Perusahaan berpendapat bahwa wesel tersebut harus diklasifikasikan sebagai setara kas karena mereka dapat secara rutin diperdagangkan pada lelang setiap harinya. Yang kedua, yaitu kas terbatas atau kas yang dibatasi oleh penggunanya, yaitu kas kecil, gaji, dan dana dividen adalah contoh dari kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan dikarenakan saldo dana tersebut tidak material. Begitu juga sebaliknya, jika jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Bank dan lembaga pemberian pinjaman lainnya sering meminta pelanggan
untuk mempertahankan saldo kas minimum dalam rekening giro maupun tabungan. Saldo minimum ini disebut dengan saldo kompensasi, yaitu untuk menghindari tindak yang menyesatkan investor tentang jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban berulang. Maka, perusahaan harus menyajikan secara terpisah deposito yang dibatasi secara hukum, baik terhadap peraturan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Jika jumlahnya material, maka perusahaan harus mengungkapkan item ini secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Misalnya praktik umum dalam membuat pengaturan saling hapus atau offset dengan rekening lain di bank yang sama. Oke, baiklah. Kita masuk ke materi yang kedua yang akan saya jelaskan, yaitu tentang piutang usaha. Piutang usaha atau receivable merupakan aset keuangan dan juga merupakan instrumen keuangan. Piutang atau sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Contoh dari pinjaman sendiri yaitu seperti lembaga keuangan JP Morgan Amerika Serikat yang menyediakan dana untuk fiat atau ITA. Dan untuk contoh piutang sendiri adalah perusahaan seperti Boeing Amerika Serikat yang mencatat piutang ketika menjual pesawat secara kredit kepada All Nippon Airways CO Ltd atau JPN untuk tujuan laporan keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai aset lancar atau jangka pendek dan aset tidak lancar atau jangka panjang. Adapun piutang lain selain piutang usaha yaitu piutang non dagang atau non trade receivable, timbul dari berbagai transaksi dan memiliki contoh seperti yang pertama yaitu uang muka kepada direksi dan karyawan, yang kedua uang muka kepada entitas anak, yang ketiga piutang dividen dan bunga. Oleh karena sifatnya yang unik itu, piutang dagang oleh perusahaan biasanya melaporkannya sebagai pos yang terpisah dalam laporan posisi keuangan. Setelah saya menjelaskan apa itu pengertian dari piutang, saya akan menjelaskan pula bagian-bagian dari piutang itu sendiri. Yang pertama ada pengakuan piutang di sebagian besar transaksi piutang. Jumlah yang diakui adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang harus dibayar dari debitur atau pelanggan atau peminjam. Adapun bagian dari pengakuan piutang itu sendiri yaitu ada yang namanya diskon dagang.
Diskon dagang sendiri yaitu harga barang yang dapat dikenakan diskon dagang atau kualitas jika perusahaan menggunakan diskon dagang atau trade discount tersebut untuk menghindari yang namanya perubahan katalog yang sering terjadi. Diskon dagang sendiri biasanya disebut dalam presentase. Misalnya, buku teks memiliki daftar harga sebesar $90 dan penerbit menjualnya ke toko buku pada daftar harga dikurangi 30% diskon dagang. Penerbit kemudian mencatat piutang sebesar $63 per buku. Penerbit dalam praktik normalnya cukup memotong diskon dagang dari daftar harga dan akan menagih pelanggan sebesar tagihan itu. Yang kedua yaitu diskon tunai atau diskon penjualan. Perusahaan menawarkan diskon tunai atau diskon penjualan untuk mendorong pembayaran yang cepat. Diskon tunai biasanya disajikan dalam termin seperti 2/10, N/30. Maksud dari 2/10, N/30 itu yaitu untuk 2/10 jika kita membayar tagihan kurang dari 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Dan untuk N/30 sendiri adalah tanggal dari jatuh tempo kreditan tersebut. Baik, saya lanjutkan. Perusahaan biasanya mengambil diskon penjualan kecuali kas mereka sangat terbatas. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menerima pengurangan 1% pada harga jual untuk pembayaran dalam waktu 10 hari. Yang kedua yaitu penilaian piutang. Pelaporan piutang pada laporan posisi keuangan melibatkan yang pertama klasifikasi, yang kedua penilaian. Perusahaan mengklasifikasikan piutang yang dimaksudkan untuk ditagih dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama sebagai aset lancar. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas bahwa jumlah neto yang diharapkan akan diterima dalam bentuk kas. Piutang tak tertagih maksudnya adalah ketidakmampuan pelanggan untuk membayar utang karena penurunan pendapatan penjualan yang dialaminya, ataupun juga seorang individu diberhentikan bekerja atau di PHK sehingga tidak bisa membayar tagihan. Dalam penilaian piutang itu sendiri ada 2 metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung. Menurut metode penghapusan langsung, ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak dapat tertagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut kepada beban piutang tidak tertagih. Dalam metode ini, beban piutang tak tertagih menunjukkan kerugian aktual dari piutang tak tertagih. Dan yang kedua ada metode penyisihan. Metode penyisihan akuntansi untuk piutang tak tertagih melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir setiap periode. Dalam metode penyisihan ada 3 fitur penting, yaitu yang pertama, perusahaan mengestimasikan piutang tidak tertagih. Yang kedua, perusahaan mendebit estimasi piutang tak tertagih pada akun beban piutang tak tertagih dan mengkredit pada akun penyisihan piutang tak tertagih melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Untuk yang ketiga, ketika
hasil perusahaan menghapus piutang tertentu, maka mendebit piutang yang benar-benar tidak tertagih pada akun penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit pada akun piutang. Untuk yang ketiga, penjelasan bagian piutang yang ketiga adalah penurunan nilai. Perusahaan menilai piutang mereka untuk menentukan penurunan nilai setiap periode pelaporan dan memulai penilaian tersebut dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa satu atau lebih peristiwa kelebihan telah terjadi. Contoh kerugian, kemungkinan peristiwa kerugian itu yang pertama, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua, kegagalan pembayaran. Yang ketiga, renegosiasi termin piutang karena kesulitan keuangan pelanggan. Yang keempat, penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal. Piutang dianggap mengalami penurunan ketika peristiwa kerugian menunjukkan adanya dampak negatif terhadap taksiran arus kas yang akan diterima dari pelanggan di masa depan. IASB mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang signifikan secara individual harus dipertimbangkan untuk penurunan secara terpisah. Yang kedua, setiap piutang yang dinilai secara individual yang tidak dianggap turun nilainya harus disertakan dengan kelompok aset dengan karakteristik resiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai kembali untuk menentukan penurunan nilai. Yang ketiga, yang terakhir, setiap piutang yang tidak dinilai secara individual harus dinilai secara kolektif untuk menentukan penurunan nilai. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi yang telah saya buat. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya Amanda Putri Priadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.